Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Susila Ningsih, owner daripada UD Didi 1 yang bergerak di bidang aneka sambal, industri aneka sambal. Kami berdiri mulai 2011 November karena di awal saya adalah PNS Provinsi Jawa Timur yang setelah pensiun ini ngapain ya supaya masih bisa bermanfaat untuk saya dan untuk orang lain. Satu-satunya usaha yang bisa untuk tidak memakan pemikiran yang berat, salah satunya adalah dari hobi saya memasak. Nah, setelah 2011 itu, setelah saya pensiun di bulan Maret 2011, saya mencoba mulai dari cabai 1 kilo. Nah, di awal belum ada perizinan. Jadi pada waktu saya nyoba 1 kilo, 2 kilo, terus menambah terus, akhirnya sekarang bisa 150 kilo. Pada start 1 kilo itu saya belum punya pegawai, belum punya, semua masih dilakukan sendiri, belum punya izin. Oleh karenanya saya mengenalkan ke pasar saya dengan dari mulut ke mulut, dan yang pertama sasaran saya adalah saudara dan teman-teman dekat. Nah, katanya kok enak, terus akhirnya berkembang. Di 2012 saya mengajukan perizinan yang lengkap semua yang ada di sambal begini. Jadi semua yang ada di sambal itu saya harus mengajukan perizinannya. Antara lain izin edar, waktu itu SIUP, tenda daftar industri. Nah, kalau sekarang kan semua sudah diringkas menjadi NIB. Sejak 2019 SIUP dan semuanya itu dirubah menjadi NIB pada waktu itu sih. Setelah perizinan lengkap semua sampai halal, izin edar sampai halal, baru bisa dititipkan di toko. Nah, itu dari toko meluas menjadi kemudian ke retail modern, kemudian ke Gelael, Transmart, dan semua akhirnya bisa yang tadinya cuma ke saudara dan teman, akhirnya bisa regional Surabaya, bisa lokal Surabaya, kemudian regional pasarnya, regional Jawa Timur, dan akhirnya bisa nasional. Jadi pada waktu 2015 itu DD1 sudah edar di Transmart seluruh Indonesia, Transmart, Gelael, Range Market seluruh Indonesia. Dengan berjalannya waktu bertambah terus, kemudian sesuai dengan visi saya adalah ingin mengglobalkan sambal DD1 ke seluruh negara. Pada tahun 2023 ini DD1 sudah bisa nembus pasar ekspor di beberapa negara, yaitu Amerika, Australia, Kanada, Belanda, dan Korea. Tentunya dengan berjalannya melebarnya pasar, tentunya juga varian-varian ada di situ. Yang tadinya di awal itu cuma ada satu varian sambal, sekarang ada 15 varian sambal dan ada 5 varian bumbu, serta produk lainnya juga ada 6 varian. Itu di sisi varian sambal. Di sisi tenaga kerja yang tadinya tidak punya tenaga kerja,
Jadi saya caranya merekrut tenaga kerja itu sesuai dengan pengembangan pasar. Semakin pasarnya melebar, saya menambah tenaga kerja. Yang di awal tidak punya tenaga kerja, di tahun 2013 saya nambah 2 tenaga kerja, kemudian menjadi 4 tenaga kerja, dan akhirnya di tahun 2023 sekarang ada 9 tenaga kerja yang ada di rumah produksi yang dibantu oleh ibu-ibu sekitar rumah, yaitu ada 14 orang ibu-ibu yang membantu untuk persiapan bahan baku, yaitu pembersihan cabai dan pembersihan bawang merah. Pada tahun 2011 untuk mengembangkan usaha sambal itu masih mudah karena persaingan sambal itu masih langka waktu itu. Di Surabaya itu yang ada sambal Burudi, sambal DD1, sambal Busandra. Tetapi sekarang itu berjamuran industri sambal. Nah, apa bedanya DD1 dengan produk sambal lainnya adalah di kualitas produk. Jadi intinya saya itu sampai sekarang itu tidak akan lelah belajar dan terus belajar untuk tetap meningkatkan kualitas produk. Terbukti sampai sekarang kami sudah tersertifikasi oleh HACCP, dan kami juga belajar didampingi oleh Lim Ubaya selama 5 tahun untuk supaya produknya bisa tembus ekspor. Nah, itulah cara-cara atau bagaimana sih supaya mempertahankan produk dengan persaingan yang sangat ketat, yaitu salah satunya dengan cara tetap mempertahankan kualitas produk, kalau bisa terus ditingkatkan. Itu yang terjadi pada DD1. Kalau 5 tahun yang lalu DD1 belajar dengan dosen-dosen Ubaya, itu didampingi selama 5 tahun, yang akan datang kami masih akan belajar, yaitu karena ada permintaan buyer dari Korea untuk supaya bisa berproduksi tanpa bahan pengawet. Dan kami kemarin sudah ikut kurasi melalui Dikti dengan Unibro, itu sudah lolos seleksi untuk bisa belajar produksi tanpa pengawet dengan teknologi retort. Itu akan diawali nanti pertengahan 2023. Itulah sekilas tentang bagaimana cara bisa mempertahankan dengan berjamuran produksi sambal seperti ini, tetapi sambal DD1 akan tetap eksis. Terbukti dengan telah tersertifikasinya HACCP. HACCP Analysis Critical Control Point adalah satu sertifikasi keamanan pangan internasional. Selesai. Bagaimana inovasi supaya bertahan apalagi di dalam masa COVID dan dengan banyaknya saingan seperti ini. Kami ada beberapa langkah. Satu, langkah pertama adalah setelah kami berdiri selama 10 tahun, kami bisa mendata atau menginventarisir produk-produk mana yang slow moving dan mana yang cepat terjualnya. Yang slow moving itu kami hentikan produksinya supaya tidak membebani di bahan baku, kemasan, dan lain-lainnya. Untuk itu kami stop. Ada 5 varian yang kami stop. Kemudian tetapi juga ada yang menambah beberapa varian untuk
yang dimaui oleh konsumen. Contoh saset. Saset ini adalah maksudnya adalah untuk memudahkan traveling. Jadi kalau traveling itu satu kali makan buang. Jadi nggak kotor di botol. Kemudian nggak tersisa satu kali makan. Kemudian juga ada beberapa permintaan untuk supaya kosnya lebih murah daripada botol ini, yaitu dengan cara pouch. Pouch ini adalah lebih murah sedikit. Nah, ini adalah inovasi-inovasi bagaimana caranya mempertahankan pasar dibanding dengan pesaing-pesaing yang ada. Selain ini juga ada permintaan ekspor, yaitu produksi tanpa bahan pengawet. Nah, kita harus berpikir keras, bekerja keras supaya bagaimana berproduksi tidak memakai pengawet, tetapi bisa bertahan 1 tahun. Nah, ini salah satu langkah saya, inovasi ini, tetapi yang ini masih harus didampingi secara ilmu tuh bagaimana sih kalau produksi tanpa bahan pengawet. Itu ada tekniknya tersendiri. Nah, kami harus berjuang, belajar terus yang tak henti-hentinya, tidak kenal lelah sampai sekarang, berjuang, belajar dan belajar terus. Kedepannya saya akan belajar ke Unibro yang kemarin sudah terseleksi seluruh Indonesia, DD1 diantaranya masuk di dalamnya. Itu adalah untuk kedepannya. Itulah inovasi-inovasi yang ada di DD1. Di masa digital ini juga, DD1 juga harus mengikuti dan harus belajar hal-hal yang baru tentang digital. Di dalam digital itu tidak cuma di manajemennya saja, juga di pasar. Pasar itu sekarang ada marketplace. Di marketplace itu DD1, di semua marketplace DD1 masuk. Di antaranya adalah padi, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Selain itu, juga secara pembukuan untuk catatan rugi laba sekarang sudah ada secara digital, yaitu dengan yang dilakukan oleh DD1 dengan Zahir, sistem Zahir. Intinya, digital itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti karena itu adalah zaman, jadi era. Jadi seperti zaman dahulu, zaman batu, berubah ke tulis, itu kan juga era yang harus diikuti. Kemudian dari menulis, kemudian mengetik, dari mengetik timbul telex, dan akhirnya komputer, dan terakhir ini adalah era digital yang suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus ikuti dan kita harus belajar dan belajar terus supaya tidak ketinggalan di era digital ini. Kepada PT Telkom khususnya, saya sebagai owner DD1 menyampaikan banyak terima kasih karena selama pendampingan dengan PT Telkom, visi saya mulai terwujud, yang visinya adalah ingin mengglobalkan sambal DD1. Sekarang sudah ada beberapa negara yang sudah masuk sambal DD1. Semoga kedepannya bisa menembus ke semua negara. Dan karena saya sudah berumur, ya sekarang saya menyiapkan untuk regenerasi supaya usaha saya yang lagi mulai bisa menembus pasar ekspor,
tidak berhenti di situ. Harapan saya ke depannya, regenerasi saya bisa melanjutkan untuk terus menembus pasar yang belum kesampaian. Masih banyak negara yang belum terjamah oleh sambal DD1. Jadi pasarnya, harapannya tuh pasarnya itu masih besar. Itu harapan saya. Sekali lagi, terima kasih kepada PT Telkom. Saya DR Susulianingsih MM dari DD1 mengucapkan terima kasih. Tetap semangat, terus belajar, salam sukses dan sehat selalu.